Pak Diman. Selamat siang, Mbak Anas. Perkenalkan saya Anas, Pak. Oh iya. Untuk alhamdulillah saya senang banget bisa datang di SMP Iya. satu kali ini nih, salah satu Iya. SMP di Salatiga yang Betul. favorit ya, Pak ya. Iya, begitulah. Saya lihat-lihat nih di sini apa namanya bangunannya kelihatan kayak bangunan Belanda ya, Pak, bangunan kuno gitu. Itu Ya, gini Mbak Anas. Jadi kalau orang melihat secara sepintas, meskipun itu orang awam ya, kalau ke SMP Negeri 1 Salatiga, pasti akan terpikir bahwa di sini adalah sebuah bangunan kuno. Karena apa? Dari segi artistiknya, dari ukuran bangunan, kok bangunannya tinggi sekali ya, semuanya serba besar-besar. Nah, memang untuk SMP Negeri 1 Salatiga ini merupakan cagar budaya ya, cagar budaya yang oleh pemerintah masuk dalam klasifikasi A. Jadi memang ini benar-benar sejarah, bangunan sejarah BCB yang harus kita lestarikan ya. Dan alhamdulillah juga saya berada di sebuah sekolah peninggalan zaman Belanda yang memang ini dulu oleh pemerintah Hindia Belanda itu dibuat untuk sekolah. Jadi tidak seperti bangunan-bangunan yang lain ya. Kalau di sini ada SMP Negeri 2 Salatiga, itu yang bersebelahan dengan kita, itu dulu untuk asrama Belanda. Jadi di sana untuk alat-alat tempur dan sebagainya. Namun untuk SMP 1 dulu ini dibangun menjadi sebuah sekolah yang namanya Mulo gitu ya, Mulo. berarti dari awalnya emang Iya. udah difungsionalkan Iya. buat sekolahan ya, Pak. Iya, dengan perjuangan yang cukup berat juga. Jadi Mulo itu adalah Mir Educate Teacher on the Witch ya, yang dalam bahasa Indonesia kalau kita istilahkan adalah sekolah lanjutan untuk anak-anak SD begitu. Jadi anak-anak SD yang sudah lulus itu bisa masuk sekolah di sini di SMP 1 yang namanya dulu Mulo itu. Dan sebuah perjalanan panjang dari tahun 1927 bangunan ini sudah mulai dibangun ya. Namun anak-anak itu sudah ada sebenarnya. Nah, pada saat itu karena bangunan itu belum jadi, itu akhirnya anak-anak yang bersekolah di Mulo itu dititipkan di sebuah bangunan yang sekarang Polres tahu ya, Polres Salatiga. Ya. Itu kan ada pendopo itu. Nah, dulu anak-anak Mulo itu sebelum masuk ke bangunan di sini, mereka dititipkan di sana. Sebuah perjalanan panjang, akhirnya tahun 1930 itu bangunan ini selesai dibangun dengan biaya dari pemerintah Belanda yang sebesar kurang lebih 80.000 gulden. Sehingga ini adalah bangunan sekolah yang luar biasa. Kalau kita hitung-hitung terus uang saat itu, ini adalah bangunan termahal antar mulo yang ada di Indonesia. Iya. Berarti untuk tadi pas dititipin di yang dekat Polres tadi, Pak, Iya. terus udah siap nih mulonya, baru anak-anaknya dipindahkan di sini. Berarti di sana udah pembelajarannya Iya. udah mulai. Ya, sudah mulai pembelajaran. Dan 1930 itu tepatnya di tanggal 18 ya, 18 Agustus 1930 mereka pindah ke gedung ini. Ya, gedung yang luar biasa kalau kita lihat sampai sekarang masih kokoh ya, masih bertahan luar biasa ini. Jadi kalau Mbak Anas tadi saat masuk ke sini, wah, bangunan Belanda, benar. Ya, jadi tidak salah ya. Nanti Mbak Anas bisa melihat seperti apa kondisi ya. Dan ini memang saya ingin mencoba para generasi sekarang ini, mari kita bisa memahami tagar budaya yang ada di Indonesia dan khususnya di Salatiga, bisa bahasa Jawanya nguri-uri gitu ya. Jadi nguri-nguri. Nah, nguri-nguri ini agar bisa melestarikan tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah juga saya masuk di SMP Negeri 1 Salatiga ini membuat sebuah menggugah untuk membuat sebuah inovasi karena belum pernah tergali hari kelahiran dari sekolah ini sebenarnya. Saat saya masuk kadang bertanya usia bangunan kita, sekolah kita itu sudah berapa tahun begitu, tapi banyak para generasi sekarang tidak bisa menjawab gitu kan. Nah, akhirnya dari situlah
kita untuk mengais informasi, mencari referensi-referensi, dan alhamdulillah didukung anak-anak muda Kota Salatiga, para pemerhati sejarah, sehingga kami bersama teman-teman itu bisa menyusun sebuah buku sejarah SMP 1. Ya, nah seperti inilah sebagai titik tonggak agar nanti benang merah itu tidak akan putus. Ya. Wah keren banget Pak, ada Ya. museumnya loh di SMP 1 ini, kira-kira saya boleh nggak Pak diajak Wah, buat nonton-nonton museumnya? dengan senang hati, silahkan. Karena nanti Mbak Anas masuk sana, saya juga dapat tambahan ini pengunjungnya. Boleh. Mahasiswa Oke, sejarah ya? siap, Pak, boleh. Mahasiswa sejarah. Oh, sebelah Oke, mana ya Pak nanti museumnya? silahkan, oke, Oh, iya. nanti silahkan masuk. Enggak, ya. Oh ini ya Pak museumnya? Ya, ini Mbak Anas, jadi museumnya ini, mari silahkan masuk. Ya. Baik Pak. Wah saya baru masuk udah mulai kagum nih Pak. Mulai dari ini lantainya aja sama yang di luar itu beda ya Pak. Ini masih kayak yang lantai zaman dulu. Ini juga barang-barangnya zaman dulu. Ada penjelasannya Mbak. Oh iya. Jadi gini Mbak Anas, lantai dan ruangan ini asli. Semuanya asli. Memang kita pertahankan jangan sampai dirubah. Meskipun ada beberapa yang di luar itu sudah diganti dengan keramik sekarang, namun seperti ini masih tegel abu-abu dengan ukuran 20x20 ya. Ini tetap lestari seperti zaman orang Belanda dulu membangun di sini. Ini utuh semuanya, dan juga termasuk ini. Jadi di sini ada sebuah semacam tonil gitu ya. Jadi ini ada papan jati hitam ini bisa dikerek dulu, dikerek ke atas, bisa naik, bisa turun ke bawah, yang fungsinya hampir seperti tonel begitu. Dan ruangan inilah misteri, karena belum ada saksi hidup yang bisa bercerita kepada kita, namun kita bisa menganalisa ini dulu untuk apa begitu. Jadi ruangan ini ada yang mengatakan sumber informasi bahwa ini dulu untuk tempat proses pembelajaran fisika ya. Ada kebenarannya karena di sini ini bisa dibuka sebagai nanti tempat guru untuk praktek di sini. Kemudian di balik persis ini ada sebuah lemari besar begitu yang ada cerobong kotak begitu sampai di atap sana. Nah, Apa Pak ini? seperti perapian itu ya. Namun kalau kita lihat, kalau perapian tentunya itu mesti ada sisa-sisa asap di dalamnya ya. Namun itu tidak ada. Maka asumsi kita bahwa dulu untuk proses persiapan alat-alat dan juga bahan-bahan kimia, sehingga itu untuk proses penguapan ke atas. Oh iya. Nah, dengan berundak seperti ini sehingga anak-anak dari depan sampai belakang sana itu bisa melihat guru yang berada di sini dengan jelas ya. Ya, jadi seperti ini SMP 1 yang luar biasa, dan ini tetap kita lestarikan ya. Keren banget ya Pak. Ya. Terus saya juga tampak nih masih banyak yang Iya. lain-lain, ini boleh nggak Pak? Satu-satu. Boleh, bisa. Oke, Nih. Wah, ini kelihatan dari piala-pialanya udah dari dulu ya Pak. SMP 1 dari mulu pun udah kayaknya berprestasi banget ini. Jadi ini piala tempo dulu. Jadi kalau kita teringat pada piala Thomas kan bentuknya seperti ini semua. Iya. Jadi terbuat dari aluminium. Nah, ini sebuah perjuangan SMP 1 sejak dulu. Ini hasil prestasi anak-anak baik itu di olahraga, akademis, seni, dan lain-lainnya. Dan juga di sini ini para kepala sekolah tempo dulu ya, dari sejak berdirinya SMP Negeri 1 Salatiga. Jadi ini menyambung dari Mulo karena ini sudah termasuk orang-orang Indonesia. Ya. Ini dari mulu ya Pak berarti ke sekolah? Jadi kalau ini yang Mulo nggak ada. Jadi kelanjutan dari Mulo Kelanjutan kemudian dari Mulo. alih ke Indonesia. Jadi kita fungsikan sebagai sekolah negeri. Ini kayaknya nyambung ya Pak sama yang lab tadi ya, ini kayak alat-alat lab gitu Pak? Ya betul. Jadi kami nak wong Jawa ndudah lemari gitu ya. Jadi kita bongkar-bongkar, jadi peralatan-peralatan peninggalan tempo dulu, dan alhamdulillah kami mendapatkan alat-alat seperti ini Mbak Anas. Ini tabung reaksi tempo dulu, dan juga ini ada sebuah pompa, kemudian ada meja kaca yang ini sebenarnya adalah
ini timbangan untuk obat ini. Ternyata ini memang peninggalan benar-benar dari zaman Mulo dulu. Jadi ini usianya dengan Mbak Ana sudah tua ini. Ya, ini ternyata alat-alat praktik keluaran dari Jerman tempo dulu. Ya, yang digunakan oleh anak-anak Mulo dulu. Jadi dulu begitu ditemukan langsung diamankan gitu ya? Iya, saya amankan ini. Kalau enggak, ya sudah raib hilang ini. Kelihatannya seperti ini, tapi nilai sejarahnya cukup luar biasa. Ini memberikan gambaran kita tentang perjalanan sekolah Mulo sampai sekarang SMP Negeri 1 Salatiga. Ini juga banyak ya Pak, kayaknya yang lain-lain. Nah, ini Ya. apa kira-kira Pak? Ini adalah alat-alat pembelajaran saat dulu belum seperti sekarang, ada LCD, ada televisi dan sebagainya. Ini dulu masih menggunakan perangkat seperti ini. Ada radio, televisi aja, televisi masih pakai tabung ya, yang cukup berat, namun tetap kita lestarikan. Kemudian ini alat-alat cetak tulis ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah mesin ketik tempo dulu juga, alat untuk pencetak naskah ya. Dulu masih pakai itu ya, stapler itu. Iya. Tapi sudah agak maju lagi pakai toner, kemudian sudah mencetak lebih banyak dengan putaran manual itu. Oke. Ini kayaknya kalau lihat bagian sini sama sana Ya. agak berani ya Pak, yang sana agak modern gitu. Oh ya, ini semakin ke sini, ini sudah semakin modern. Jadi kita lihat di sini sudah ada alat komunikasi juga, ya. Jadi di sini sudah ada mesin fax, kemudian ada telepon, kemudian ada HT, dan ini sudah masuk HP, handphone ya. Ini sudah lebih modern, tapi ini pun kalau kita bandingkan dengan alat-alat komunikasi yang sekarang sudah jauh ketinggalan juga ya. Nah, inilah perjalanan sebuah sejarah, entah itu sejarah alat komunikasi dan lain-lainnya, itu memang ada sebuah perjalanan, namun tidak boleh kita tinggalkan kan, gitu ya. Jadi adanya sekarang internet dulu juga dari seperti ini, kan, gitu. Ini semuanya berarti ditemuinnya di. Iya. Ini adalah alat-alat yang ada di SMP 1. Wah, keren banget Pak museumnya. Saya terima kasih loh Pak diajak jalan-jalan keliling museumnya. Oke. Tapi kalau ngeliat-ngeliat kan tadi di dalam banyak piala-piala ya Pak ya? Iya. Berarti dari dulu SMP 1 tuh memang sudah berprestasi ya Pak? Sampai Iya. sekarang menjadi sekolah terfavorit di Salatiga juga. Iya. Kira-kira bagaimana Pak sekolah itu menjaga anak-anaknya tetap berprestasi gitu Pak? Iya. Gini Mbak Anas, jadi alhamdulillah di sini animo masyarakat yang ingin masuk ke SMP 1 itu sangat tinggi dan juga didukung oleh ya orang tua yang mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah di SMP 1. Tentunya dorongan motivasi support dari orang tua itu juga cukup tinggi, dan sebagai upaya untuk memberikan layanan yang terbaik, komitmen Bapak Ibu guru SMP 1 itu sungguh luar biasa. Dan kita selalu mencari kekuatan-kekuatan yang bisa dibangun, dikembangkan untuk menuju ke sebuah prestasi. Alhamdulillah juga SMP 1 beberapa waktu yang lalu itu juga sebagai sekolah bertaraf internasional, terus kemudian juga sekolah rujukan, dan tentunya anak-anak baik itu alhamdulillah bisa masuk ke sini. Dan sampai sekarang dengan komitmen guru yang luar biasa itu akhirnya bisa membangun, melahirkan prestasi-prestasi baik di olahraga, seni maupun akademis. Alhamdulillah di Olimpiade anak-anak juga masuk hampir setiap minggu. Itu deretan piala itu masih kita dapatkan. Olahraga juga demikian juga. Alhamdulillah saya berharap nanti ke depan itu SMP 1 menjadi tetap yang terbaik dan menjadi pusat pendidikan di Kota Salatiga, menjadi Kota Benggondo, menjadi percontohan pendidikan di Kota Salatiga. Sehingga berbicara tentang pendidikan, pasti SMP 1. Nah, gitu ya. Oke, jadi terima kasih Mbak Anas sudah mau jalan-jalan ke SMP 1. Ya, nanti kita ulang lagi bisa. Oke, siap. Terima kasih Pak Adiman untuk waktunya. Oke, sukses selalu Mbak Anas. Ini termasuk panjenengan juga salah seorang pemuda yang sangat respect dengan sejarah. Luar biasa.